Selamat datang di SMK Negeri 1 Banyudono. SMK Negeri 1 Banyudono terletak di Jalan Kuiran, nomor 3, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Susar Febriani, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dengan nomor induk mahasiswa 22125140026. Prodi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal dengan tema meningkatkan minat baca dalam diri siswa. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa ya. Silahkan salah satu Bu Indri minta tolong untuk membantu Bu Indri memimpin doa. Ya Bu, saya saja. Sebelum memulai diskusi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Fadila sudah membantu Bu Indri untuk memimpin doa ya. Bu Indri mau mengecek dulu apakah semua sudah bergabung dalam kegiatan pada hari ini. Totalnya sudah 10 ya, sudah bergabung semua. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan bimbingan klasikal ya. Bu Indri mau menyampaikan dulu apa sih tujuan dari kegiatan pada siang hari ini gitu ya. Nah, tujuannya untuk membantu kalian dalam mengembangkan kemampuan kalian baik di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir seperti itu ya. Nah, nanti kegiatan ini langkah-langkahnya yang pertama nanti kita diskusi. Nah, diskusinya nanti kalian akan Bu Indri pecah dulu menjadi 2 kelompok karena ini 10 siswa, jadi nanti kita bikin menjadi 2 kelompok gitu ya. Nanti ada 5 anak, seperti itu. Nanti kelompoknya akan mendapatkan tugas untuk diskusi, seperti itu. Nah, nanti setelah berdiskusi, kalian diberikan kesempatan salah satu dari kelompok kalian itu untuk mewakilkan hasil diskusi kalian, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, tanggung jawab kalian di kegiatan ini yaitu yang pertama tadi diskusi, terus selanjutnya nanti mempresentasikan hasil diskusi, dan jangan lupa nanti ketika ada kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya, kalian harus menanggapi, seperti itu ya. Nanti kegiatan ini nanti akan dilaksanakan kurang lebih selama 45 menit gitu ya. Nanti kalau kalian ada yang mau bertanya atau ketika Bu Indri nanti tanya terus kalian mau menjawab, jangan lupa kalian klik gambar tangan di bawah itu ya. Nah, klik gambar tangan di bawah itu nanti menandakan kalau kalian ingin bertanya atau menanggapi, seperti itu. Nah, terus kegiatan kita pada hari ini, layanan kita hari ini yaitu tentang topik meningkatkan minat baca dalam diri siswa. Sampai di sini Bu Indri sudah menyampaikan topiknya, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak Bu Indri, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking itu kegiatan untuk mencairkan suasana. Nah, nanti ice breaking-nya ketika Bu Indri menyuruh kalian menyebutkan nama hewan awalan huruf A. Nanti Bu Indri menunjuk siswa, misalkan Natasha, kamu menghidupkan mikrofon dijawab nama hewan yang depannya huruf A apa, seperti itu ya, udah paham ya? Nah, yuk kita mulai dari Bu Indri. Nama buah dari huruf
A. Mulai dari Bu Indri, apel. Bu Indri nunjuk Egi. Anggur. Floreta, apa ya? Ya, Buah apa? Mungkin yang lain bisa membantu Floreta. Coba Fania. Asam buah nggak, Bu? asam wirang. Iya, coba. Sudah ada usaha yang bagus. Coba Betty. Alpukat. Terus siapa ya? Fadila. Apel. Apa tadi Bu Indri sudah? Coba Murni. Ini apa nggak pernah makan buah ya kalian ya? Apa ya? Kayak sulit. Wah, ya udah diganti. Oh, Egi apa Egi? Buah ara. Buah ara itu apa ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin kalian ini sudah mulai mengantuk ya siang-siang, terus disuruh menebak nama buah, pikirannya sudah pengen pulang, lapar, ya enggak? Ya, Benar. Ya sudah, yang penting kita sudah melakukan ice breaking, kalian sudah bisa tertawa, nggak tegang lagi. Nah, selanjutnya sudah siap ya untuk masuk ke tahap inti? siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Bu Indri izin share screen dulu. Sudah terlihatkah? Oke. Nah, materi kita pada hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi yaitu meningkatkan minat baca. Nah, yang pertama sebelum kita masuk materi lebih dalam lagi, Bu Indri pertama mau tanya dulu. Menurut kalian itu pengertian membaca itu apa sih? Oke, silahkan Murni. Menurut saya minat baca itu keinginan seseorang untuk membaca. Oke, keinginan seseorang untuk membaca. Coba kita lihat ya, benar nggak ya pendapatnya Murni? Pengertian minat baca. Minat baca merupakan suatu keinginan atau kecenderungan yang tinggi atau gairah untuk membaca. Nah, betul yang disampaikan oleh Murni tadi ya. Jadi pengertian minat baca itu keinginan kalian untuk membaca. Nah, terus selanjutnya setelah pengertian tadi kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Nah, kalau menurut kalian untuk menumbuhkan minat baca itu faktor apa saja ya yang mempengaruhi? Kalau menurut kalian. Ya, silahkan Fania. Kalau menurut saya, faktor yang paling mempengaruhi minat baca adalah lingkungan, Bu. Oke, kalau menurutnya Fania, yang paling mempengaruhi minat baca itu adalah lingkungan. Coba kita lihat, kita cek dulu apakah betul, faktor yang mempengaruhi itu lingkungan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca itu ada 2, faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Fania tadi ya, faktor pendukung dan penghambatnya yang paling utama itu yaitu lingkungan. Contohnya kelas kalian. Kalau di kelas kalian itu misalkan kalian disuruh kegiatan literasi seperti biasanya itu yang pagi-pagi itu. Nah, kalian melihat sekeliling kalian, loh kok pada main HP? Nah, pasti otomatis kalian juga terpengaruh. Apa aku juga main HP aja ya? Pasti kan seperti itu. Jadi tidak fokus ke kegiatan literasinya. Selanjutnya kita lihat materi selanjutnya tadi yaitu tentang manfaat membaca. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau kalian melakukan kegiatan membaca, apa sih manfaat yang kalian dapatkan? Ya, silahkan, Betty.
Kalau menurut saya, manfaat membaca itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Oke, kalau menurut Betty tadi, manfaat membaca itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, ini kita lihat bersama-sama manfaat membaca. Ya, betul yang disampaikan Betty tadi ya, memperkaya pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, itu tadi manfaat-manfaat dari membaca ya. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang dampak. Nah, kalau tadi itu manfaat, ketika kalian sudah membaca, kalian mendapatkan manfaatnya itu, kalian juga perlu tahu, kalau kalian itu kurang membaca, kira-kira dampaknya apa? Coba, siapa yang tahu dampak kurang membaca itu apa? Silahkan. Ya, Egi, silahkan. Kalau menurut saya itu dampak kurang membaca itu kita jadi ketinggalan informasi. Oke, kalau menurut Egi, ketika kita kurang membaca, kita jadi ketinggalan informasi. Coba kita cek, apakah benar jawabannya Egi? Nah, ini dia dampak kurangnya minat baca gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan antara tadi poin manfaat dengan poin dampak itu berbanding terbalik. Nah, selanjutnya Indri punya satu tugas untuk kalian ya. Nah, ini Bu Indri bacakan. Permasalahan minat baca di SMK Negeri 1 Banyudono. Nah, sekarang tugas kalian, Bu Indri akan membagi dulu kelompoknya. Kelompok pertama nanti ada Murni, Octavia, Fania, Natasha, dan Floreta. Ya, ini kelompok 1. Sebentar, Bu Indri bikin grup ya. Nanti kalian bisa diskusi di grup WA tersebut. Nah, terus nanti yang kedua ada Fadila, Deswita, Betty, Vina, dan Egi. Nah, ini nanti kelompok 2. Nanti ketua dari kelompok 1, Bu Indri menunjuk Octavia. Terus kelompok 2 nanti Bu Indri menunjuk Deswita. Nah, sekarang kalian coba cek di handphone kalian ya, apakah sudah masuk grupnya, sudah terbentuk? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, oke, kelompok 1, 2 sudah terbentuk. Sekarang tugas kalian diperhatikan baik-baik. Tugas kalian mendiskusikan cara meningkatkan eh, minat baca seperti terkait dengan masalah yang sudah Ibu Indri tampilkan, minat baca di SMK Negeri 1 Banyudono ini rendah atau kurang. Nah, jadi menurut kalian cara meningkatkan minat baca di SMK Negeri 1 Banyudono ini seperti apa? Silahkan kalian diskusikan di grup WA yang sudah Bu Indri buat, sambil Bu Indri juga memantau karena Bu Indri juga bergabung di grup tersebut. Waktunya kira-kira 5-10 menit cukup ya. Silahkan bisa dimulai diskusinya, silahkan. Gimana, sudah selesai? Kelompok 2 sudah, Bu. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, silahkan tadi ketuanya mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan di grup tadi ya. Nah, silahkan yang pertama untuk kelompok 1, Octavia silahkan. Karena jaringannya Octavia sepertinya jelek ya, mungkin dari kelompok 1 ada yang mau mewakilkan yang lainnya, silahkan. Ada yang mau membantu Octavia? Ya, Fania silahkan. Mohon izin Bu Indri, saya mau membacakan hasil presentasi dari kelompok 1 tadi, yaitu 1. Memotivasi diri untuk membaca. Yang kedua adalah membaca buku yang disukai. Yang ketiga, membuat jadwal membaca. Yang keempat, memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Yang kelima, membeli buku bacaan yang disukai. Terima kasih.
Ya, terima kasih Fania sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2, bagaimana tanggapannya tentang terkait presentasi dari kelompok 1 tadi? Ya, silakan Deswita. Menurut saya, iya, setuju. Setuju ya. Ya, setuju ya. Berarti kelompok 2 sudah setuju dengan presentasi hasil dari kelompok 1. Silahkan sekarang dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, Deswita ya ini yang membacakannya. Silahkan. Mohon izin Bu Indri, saya mau menyampaikan diskusi dari kelompok 2, cara meningkatkan minat baca, yaitu 1. Membuat daftar buku yang ingin dibaca, 2. Membiasakan diri untuk membaca, 3. Membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan, 4. Mengikuti komunitas membaca, dan 5. Mempercantik buku bacaan atau tempat membaca agar menarik. Ya, terima kasih Deswita. Sekarang giliran kelompok 1 untuk menanggapi bagaimana apakah setuju atau tidak dengan tadi presentasi dari kelompok 2. Sudah bagus, Bu. Setuju, Bu. Sudah bagus. Oke, sudah bagus, sudah setuju semua ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, itu tadi presentasi dari kedua kelompok. Kalian tadi sudah melihat memaparkan cara meningkatkan minat baca. Nah, ini Bu Indri sedikit mengulas lagi ya. Cara meningkatkan minat baca. Nah, di sini sebagian besar sudah kalian sampaikan. Nah, sekarang Bu Indri ingin memaparkan satu video untuk kalian lebih memahami lagi apa pentingnya minat baca itu. Sebentar ya. Kamu tahu nggak sih kalau Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, punya lebih dari 30.000 koleksi buku? Nah, kalau kamu sendiri udah berapa buku yang kamu baca sampai hari ini? Nah, itu tadi ya video penguat dari Bu Indri, ya video tentang minat baca. Nah, setelah tadi Bu Indri sudah menyampaikan materi, terus kalian juga sudah saling berpendapat tadi terkait minat baca. Nah, kesimpulan apa yang kalian bisa garis bawahi dari kegiatan hari ini? Coba ada yang membantuin Bu Indri untuk menyimpulkan? Silahkan. Oke, Natasha, silahkan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu membaca merupakan kebutuhan bagi pelajar sehingga kita perlu meningkatkan minat baca dalam diri sebagai pelajar. Oke, terima kasih ya Natasha. Terus setelah kalian tadi mendengarkan kesimpulan yang disampaikan oleh Natasha, Bu Indri juga mau menanyakan. Setelah kalian ikut kegiatan bimbingan klasikal ini, kira-kira manfaat apa sih yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini? Coba ada yang mau menyampaikan manfaat yang dia dapat di kegiatan hari ini? Silahkan. Oke, Vina silahkan. Menurut saya manfaat kegiatan hari ini, saya menjadi paham seberapa pentingnya kegiatan membaca itu. Ya, terima kasih Vina. Tadi semua sudah Bu Indri jelaskan terkait topik kita hari ini yaitu minat baca. Nah, nanti setelah kegiatan ini Bu Indri minta tolong sekali lagi ya untuk mengisi LKPD. Nah, LKPD itu apa, Bu? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Bu Indri minta tolong nanti harus dijawab sesuai keadaan diri kalian ya. Nanti 2 link yang Bu Indri kirim silakan langsung diisi. Gitu. Sebelum Bu Indri tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin disampaikan? Tidak, Bu. Oke. Nah, kalau tidak, Bu Indri akhiri ya. Bu Indri sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah bergabung pada kegiatan bimbingan klasikal secara daring ini. Bu Indri mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Terus apabila perkataan Bu Indri dalam menyampaikan materi mungkin ada yang salah, Bu Indri juga mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.